Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di video pembelajaran matematika masih di channel Suriah KTB. Jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Tidak terasa sudah hampir 5 bulan kita belajar secara daring. Dan kini udah masuk bulan Desember, yang artinya kita harus melakukan kegiatan PAS, yaitu penilaian akhir semester ganjil. Untuk kalian siswa kelas 8, baik SMP maupun MTS, mari kita berlatih membahas soal-soal dari bab pola bilangan, koordinat kartesius, relasi dan fungsi, dan persamaan garis lurus. Baiklah, kita masuk ke contoh pertama. Suku ke-10 dari barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, dan seterusnya adalah pilihan gandanya A, B, C, D. Di sini sudah jelas diketahuinya barisan aritmatika. Ciri dari barisan aritmatika yaitu memiliki beda yang sama. Selisih bilangan yang berdekatan itu sama. Jadi kita ambil kesimpulan di sini datanya bahwasanya A yaitu suku pertamanya adalah 2 dan selisihnya adalah 3. Didapat dari sini ya, 5 dikurang 2 atau 8 dikurang 5 atau 11 dikurang 8. Nilainya 3. Suku ke-10 berarti gunakanlah rumus suku ke N pada barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Siapa N-nya? N-nya ini adalah 10. Yang ditanya adalah suku ke-10, maka N-nya 10. Kita substitusi semua ya, A, B, dan N ini kita ganti. N-nya kita ganti 10. Ini semua yang N 10, 10. Lalu yang A ini 2, yang B-nya 3. Lalu kita selesaikan. Ini ada dalam kurung, berarti dalam kurung dulu kita selesaikan. 10 dikurang 1 itu 9. Lalu dikalikan 3. Karena penjumlahan dan perkalian lebih utama perkalian, maka kita selesaikan perkalian ini. 9 dikali 3, 27. Baru kita jumlahkan dengan 2. Nilainya 29. Maka jawabannya adalah yang C, 29. Yang nomor 2, perhatikan lagi. Diketahui barisan aritmatika dengan suku ketiga adalah nilainya 0. Dan suku ke-10 nilainya negatif 21. Yang ditanyakan suku ke-30. Kita jawab ya. Tadi kan rumus suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Yang diketahui suku ketiga, berarti ini suku N-nya ini 3. Berarti kita ganti nih, N-nya 3. A tetap belum kita ketahui. N 3, 3 dikurang 1, nilainya 2. 2 dikali B, 2B. Maka seperti ini. A ditambah 2B sama dengan 0. Siapa 0 ini? Ini nilainya tadi. Bahwasanya suku ketiga nilainya 0. Ini nilainya 0. Begitu juga dengan suku ke-10. Berarti N-nya adalah 10. Kita ganti N-nya 10. Berarti N ini 10 ya. Berarti 10 dikurang 1 yaitu 9. Berarti A ditambah 9B. Nilainya berapa? Ini. Negatif 21. Seperti ini. Dari persamaan ini, yang 0 dan negatif 21 ini ya. Nah, kita cari. Kita eliminasi salah satu variabelnya. Karena koefisien di sini yang sama adalah A, maka yang kita eliminasi atau yang kita singkirkan terlebih dahulu adalah nilai A. Supaya A ini hilang, maka operasinya adalah pengurangan. Ini, kita kasih operasi pengurangan. Berarti A dikurang A, 0, habis ya. Lalu 2B dikurang 9B, negatif 7B. 0 dikurang negatif 21. Dikurang ketemu negatif, berarti menjadi positif. Berarti nilainya 21. B sama dengan 21 dibagi negatif 7, yaitu negatif 3. Sudah ketemu nih nilai B-nya 3. Kita cari nilai A.
Dari mana cara mencari nilai A? Terserah kalian masukkan ke yang sama dengan 0 atau sama dengan negatif 21. Untuk mudahnya, masukkan untuk koefisien yang kecil. Maka Ibu masukkan ke yang sini ya. Ini, A ditambah 2B sama dengan 0. Ibu gantikan nilai B-nya seperti yang sudah kita ketahui di sini, negatif 3. A ditambah 2, B-nya negatif 3 sama dengan 0. Ini 2 dikali negatif 3. Negatif 6 ya, berarti ini menjadi A dikurang 6 sama dengan 0. A sama dengan, ini negatif 6, pindah ruas menjadi positif 6. Dapat nih sudah, A-nya 6, B-nya negatif 3. Yang dicari 30, N30. Tinggal masukkan saja ke rumusnya. Tadi ini kan N-nya 30 ya, kita ganti U30. A-nya udah dapat 6. N-nya ini 30, B-nya negatif 3. Ya kita selesaikan. 30 dikurang 1, 29. Lalu dikali negatif 3. Negatif 87. Baru ditambah 6. Nilainya negatif 81. Berarti yang A. Paham ya? Soal nomor 3. Diketahui barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Maka jumlah 15 suku pertama adalah, ini barisannya sama seperti barisan soal nomor 1, hanya saja di sini ditanyakan jumlahnya, bukan suku ke-nya ya. Berarti tadi sudah kita ketahui A-nya itu adalah 2 dan B-nya 3. Lalu mengapa di sini kita juga gunakan rumus suku ke N-nya? Karena rumus jumlah N suku pertama ini Sn sama dengan setengah dikali N dikali A ditambah UN. Nah, di sini nih, UN. Kalau dia tanya S15, maka di sini U15. Makanya kita cari dulu nilai U15 seperti ini. Ini rumusnya sama seperti soal nomor 1, rumus suku ke N. Kita ganti A-nya 2, N-nya 15, B-nya 3. Kita selesaikan. 15 dikurang 1, 14. 14 dikali 3, 42. Baru ditambah 2, nilainya 44. Setelah ada semua, A ada, B ada, UN-nya ada, baru kita masukkan ke rumus. Sn yang ditanya 15, berarti S15. Ini N diganti 15, A diganti 2, UN berarti U15. U15-nya siapa? Ya ini, 44. Kita selesaikan ya. Ini dalam kurung kita selesaikan lebih dahulu. 2 ditambah 44 yaitu 46. Ini perkalian. Berarti 1 dikali 15 dikali 46 lalu dibagi 2. Tapi yang lebih enaknya itu kalau kita bisa menyederhanakan pecahan. Ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Yaitu dapatnya 23. Kita kalikan 15 dikali 23. Nilainya 345. Maka jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4. Pada barisan geometri diketahui suku ke-3 nilainya negatif 8, suku ke-5 nilainya negatif 32. Tentukan suku ke-7. Nah, ini barisan geometri. Kalau barisan geometri berarti rasionya yang sama ya. Kita ingat rumusnya, bahwasanya suku ke N itu adalah A dikali R pangkat N dikurang 1. R ini rasionya. Jadi kalau untuk suku ketiga berarti ini U3. Seperti ini. U3. Tadi nilainya negatif 8. Sedangkan U3 itu sendiri adalah A tetap, R tetap, N-nya, ini N-nya 3. 3 dikurang 1. Nilainya 2. Nah ya, ini bentuk dari U3-nya seperti ini ya. Lalu untuk U5-nya sama. Berarti N-nya ini 5 kan? Berarti 5 dikurang 1. Berarti di sini adalah AR pangkat 4 nilainya negatif 32. Lalu kita bandingkan. Yang ini ya. AR pangkat 4 dibandingkan AR pangkat 2. AR pangkat 4 adalah negatif 32. AR pangkat 2 negatif 8. A, ini perbandingan nih. A dengan A habis. R pangkat 4 dibagi R pangkat 2. Pangkatnya dikurang. 4 dikurang 2, 2. Berarti ini R kuadrat tinggal. Negatif bagi negatif positif.
32 dibagi 8 nilainya 4. Siapa R? R tentunya adalah akar dari 4, yaitu 2. Sudah dapat nih R. Berarti kita cari apa lagi? Mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, kita substitusi kebersamaan ini maupun ini. Terserah, pilih salah satu. Ibu pilih yang kecil aja ya, yang ini. Jadi di sini AR kuadrat ini kan negatif 8. R-nya di sini 2. Kita ganti R-nya 2. Betul seperti ini ya. A tetap R-nya 2 pangkat 2 sama dengan negatif 8. 2 pangkat 2, 4. Berarti 4A. Nilainya negatif 8. Berarti A adalah negatif 8 dibagi 4. Negatif 2. Sudah dapat A dan R. Yang ditanya adalah U7. Sudah, kita masukkan aja. N-nya 7. Berarti AR ini N-nya 7. 7 dikurang 1. 6. Berarti U7 itu adalah nilai dari A dikali R pangkat 6. Kita selesaikan. A-nya negatif 2. R-nya 2 pangkat 6. Berarti negatif 2 dikali 2 pangkat 6. 2-nya dikalikan sebanyak 6 kali. Nilainya 64. Kita kalikan, dapatlah negatif 128. Jawabannya yang D. Soal nomor 5. Koordinat titik C dan F berturut-turut adalah, ini diagram kartesiusnya. Titik C dan F koordinatnya ya, berarti titik C yang ini. Ini titik C. Cara membaca koordinat yaitu dibaca X-nya terlebih dahulu. Yang ini sumbu X, berarti kita lihat ini titik acuan. Ini negatif 4, berarti negatif 4 ke sini, lalu ke sini yang Y-nya 3. Berarti C itu negatif 4,3. Ini ya, negatif 4,3 antara B dan D. Kita lihat lagi yang F. Yang F di sini. Berarti yang X dulu kita lihat. Set. Sampai sini berhenti. Negatif 5 sini sepanjang apa ini? Negatif 6. Berarti F-nya negatif 5, negatif 6. Tadi B dan D negatif 5, negatif 6. Yang ini ya. Berarti jawabannya D. Gampang sekali. Lanjut soal nomor 6. Perhatikan diagram panah berikut. Pernyataan yang benar adalah ini domain, kodomain, rank, fungsi. Jadi kita lihat dulu di sini. Domain daerah asal ya. Kita lihat sini 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Oke, berarti yang nomor 1. Berarti yang antara A dan D. Oke, lalu berikutnya kodomain. Kodomain daerah lawan. 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 4. Salah ya? Harusnya 1, 2, 3, 4. Tidak ada 3-nya. Berarti 2 salah. Nah, ini 1 dan 2. Sudah pasti yang A salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Oh, cek dulu deh kalau gitu. Rank. Rank itu daerah hasil. 1, 2, 4. Di daerah kodomain yang dihubungkan tanda panah. 1, 2, 4. 1, 2, 4 bener ya? Nah, bener yang D. Karena 3 nggak ada pasangkan, berarti ini bukan rank. Lalu, apakah ini merupakan fungsi? Jelas tidak, karena di sini 2 dan 4 playboy. Lebih dari 1 pasangan, punya 2 pasangan. Oke, berarti jawabannya yang D. Lanjut soal ke-7. Diketahui himpunan A anggotanya A, B, C, dan B anggotanya 1, 2. Banyaknya pemetaan dari A ke B. Gampang sekali ya. Kita cari saja ini. Anggotanya ada berapa ini? 1, 2, 3. Ini anggotanya 1, 2. Berarti anggota A ada 3, anggota B ada 2. Pemetaan dari A ke B dibalik. B pangkat A. Ya. B-nya tadi berapa ini? Ada 2. Lalu A-nya 3. Berarti 2 pangkat 3. Kita kalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Nilainya 8. Oke, yang A. Soal nomor 8. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus f(x) sama dengan ax ditambah b. Jika f2 nilainya 10 dan f negatif 4 nilainya negatif 8, maka berapa nilai a dan nilai b? Oke, kita jawab. Ini x-nya 2. Ini kan fx.
ya. Ini fx, ini f2. Berarti x-nya ini adalah 2. Berarti dari rumus ini kita ganti x-nya 2. Di sini x-nya 2, maka ini x-nya juga 2. 2 kali a, 2a. Ditambah b nilainya 10. Seperti ini ya. Lalu yang f negatif 4, yang ini, berarti kan x-nya negatif 4. Negatif 4 dikali a, negatif 4a. Ditambah b nilainya negatif 8. Seperti ini ya. Lalu kita selesaikan nih. Untuk mengeliminasi salah satu variabel, di sini kebetulan b yang sama-sama positif, berarti kita berikan operasi pengurangan. 2a dikurang negatif 4a, ini ya, min ketemu min, jadi positif. Berarti berubah menjadi 2a ditambah 4a, nilainya 6a. Ini b habis ya. 10 dikurang negatif 8 sama. Negatif ketemu negatif positif. Berarti 18. Siapa a? A adalah 18 dibagi 6, nilainya 3. Sudah dapat nih nilai a? Ya sudah, seperti tadi. Substitusi saja ke salah satu persamaan ini. Kita ambil persamaan 1 ya. Berarti 2a ditambah b sama dengan 10. A-nya kita ganti dengan nilai 3. Menjadi 2 dikali 3. Ditambah b nilainya 10. 2 dikali 3, 6. 6 ditambah b sama dengan 10. Siapa b? Berarti b adalah 10 dikurang 6, yaitu 4. Sudah terjawab. A-nya 3, B-nya 4. Yang C. Untuk nomor 9. Persamaan garis yang melalui titik A 2, negatif 6 dengan gradien 4. Berarti ini persamaan garis melalui sebuah titik dan gradien. Titik berarti ini x1, y1, gradien itu adalah m. Masih ingat ya rumusnya? Y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Ini yang punya indeks dan m kita ganti. Y1 kita ganti negatif 6, seperti ini ya. Y1 negatif 6, m-nya 4, x1-nya ini 2. Setelah itu kita selesaikan. Ini artinya perkalian ya nak. Ini perkalian suku 1 dengan suku 2. Seperti ini mengalikannya. Ya udah, kita selesaikan di sini. Ini negatif ketemu negatif menjadi positif ya. Berarti y ditambah 6. Yang ini 4 dikali x, 4x. 4 dikali negatif 2, negatif 8. Setelah itu kita selesaikan. Ini konstanta, ini juga konstanta. Berarti positif 6 kita pindah ya, pindah ruas ke kanan. Jadi y sama dengan 4x dikurang 8. Yang positif 6 saat pindah menjadi negatif 6. Y sama dengan 4x. Negatif 8 dikurang 6, negatif 14. Ini sudah persamaan garis. Hanya saja ini yang dimintanya dalam bentuk sama dengan 0. Artinya ruas kanannya 0. Sedangkan di sini masih ada nih yang bukan 0. Berarti semua yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Oke, 4x. 4x pindah. Ini positif pindah menjadi negatif. Lalu y, ini tetap ya di kiri. Dia nilainya positif maka tetap positif. Yang negatif 14 pindah menjadi positif 14. Yang di kanan sudah tidak ada lagi, maka nilainya 0. Kita lihat di sini. Ternyata nilainya nggak ada yang negatif. Berarti ini harus kita ubah. Untuk mengubah negatif supaya positif, kita kalikan dengan negatif 1. Negatif 4 kali negatif 1, positif 4. Seperti ini ya. Ini kan positif 1 ya. Positif 1 dikali negatif 1, negatif 1. Berarti positif y berubah menjadi negatif y. 14 dikali negatif 1, negatif 14. 0 dikali negatif 1 tetap 0. Atau secara gampangnya, seperti Ibu ajarkan, kalau perkalian dengan negatif 1, artinya kita lawan tandanya. Ini negatif menjadi positif. Ini positif menjadi negatif. Ini positif menjadi negatif. Seperti itu. Tinggal kita cek yang jawabannya mana. Y negatif, 14 negatif, berarti yang D. Nomor 10. Persamaan garis melalui titik A dan titik B. Berarti ini persamaan garis melalui dua buah
titik. Berarti titik A X1, Y1, titik B X2, Y2. Rumusnya siapa? Rumusnya ini. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Semua yang punya indeks kita ganti. Y1 ganti dengan 7. Seperti ini ya. Y1 ganti dengan 7. Y2 ini negatif 5. Y1 7. X tetap ya. Ibu katakan di sini yang punya indeks 1 dan 2. Kalau Y dan X tidak punya indeks tetap nih. Y, X tidak berubah. X1-nya negatif 2, ini negatif 2. X2 ini 4. X1 negatif 2. Kita selesaikan. Y dikurang 7, yang ini negatif 5 dikurang 7, negatif 12. Negatif dikali negatif positif. Negatif dikali negatif positif. Kita selesaikan lagi. Berarti ini 4 ditambah 2 nilainya 6. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan secara menyilang. 6 dikali Y dikurang 7. Lalu negatif 12 dikali X ditambah 2. Seperti ini ya. Dikalikan secara menyilang. 6 dikali Y, 6Y. 6 dikali negatif 7, negatif 42. Negatif 12 dikali X, negatif 12X. Negatif 12 dikali 2, negatif 24. Kita selesaikan ya. Ini kita pindah negatif 42. Kita pindah ke ruas kanan. Ini ada negatif 24 sama-sama konstanta. Kita selesaikan. Berarti tinggal 6Y. Yang negatif pindah menjadi positif. Kita selesaikan. 6Y tetap. Negatif 12X tetap. Yang ini. Negatif 24 ditambah 42. Hasilnya positif 18. Ini udah pesanan garis, kita lihat di sini. Ternyata di sini koefisien dari Y adalah 1, sedangkan di sini 6. Untuk menjadi 1, berarti ini dibagi dengan koefisiennya ya. Kita bagi dengan 6. 6 bagi 6, 1. Berarti Y. Negatif 12X dibagi 6, negatif 2X. 18 dibagi 6, 3. Negatif 2X ditambah 3. Yang D ya. Oke. Hanya 10 soal saja yang Ibu bahas di sini. Karena matematika itu terlalu banyak variasi soalnya. Jadi kalian pelajari kembali, pahami konsep-konsepnya. Kalau konsepnya paham, mau bentuk soal seperti apapun, kalian pasti bisa. Demikian saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.